saya langsung aja. Ya. Oke. Jadi ini di sini saya mau mencoba memperkenalkan apa yang dimaksud dengan yang namanya cyber security, dan mungkin tujuannya adalah untuk coba membuka wawasan agar semua dari kita itu bisa lebih aware dengan yang namanya cyber security tersebut, apalagi dengan semakin besarnya proses transformasi digital yang sudah terjadi belakangan ini, membuat segala sesuatunya itu menjadi serba digital di dunia cyber. Terus ditambah lagi dengan berita yang semakin banyak karena ditrendingkan oleh Mark Zuckerberg, meta, dan meta gitu kan. Gitu. Nah, itu semakin kita harus semakin aware dengan kondisi-kondisi seperti ini, sehingga kita nanti pada saat terjun ke dalam dunia yang real, mungkin dalam mendevelop aplikasi atau mungkin dalam memaintain suatu sistem itu, jadi supaya nggak terkaget-kaget dengan besarnya attack yang terjadi gitu. Ya, pertama istilah dari cyber security tersebut, apa sih yang dimaksud dengan cyber security? Itu adalah suatu praktis gitu, dalam kita bisa mempertahankan atau menjaga keamanan suatu sistem, baik itu server, terus mobile device, electronic system, contohnya IoT device, atau network, dari attack dari hacker, atau attack-attack yang lainnya, mungkin bukan hacker, gitu. Mungkin attack yang sifatnya mungkin bisa lebih bilang lebih konyol, gitu. Lebih konyol, dari tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari kita gitu. Yang cukup konyol yang barusan terjadi adalah Instagram kan, konyol sekali. Anda sharingkan nama Anda sharingkan nama ibu Anda gitu. Wah, saling sharingan, cepet-cepetan sharing di Instagram gitu. Itu suatu trending yang cukup luar biasa, yang akhirnya terjadilah fraud gitu. Nah, istilah cyber security sendiri kalau di dalam dunia IT, di dalam dunia yang saya geluti ini, itu banyak disebut dengan istilah information security, atau bisa juga dibilang dengan network information security. Jadi cyber security itu adalah istilah yang mengemuka di belakangan ini karena dunianya itu sudah mulai disebut yang tadinya dunia virtual, dunia cloud, dunianya itu mulai pelan-pelan disebut menjadi dunia cyber. Oke, nah jenis attack-nya itu seperti apa sih yang terjadi di dalam dunia cyber itu? Pertama adalah denial of service, atau bisa juga yang distributed denial of service. Gitu. Apa sih yang dimaksud dengan denial of service atau distributed denial of service? Itu adalah suatu attack untuk memberikan beban berlebih terhadap sistem atau terhadap suatu perangkat. Ya. Kalau misalkan mungkin DNS attack, salah satu contohnya, beban berlebih, sehingga membuat DNS server atau DNS system down. Terus bisa juga ping attack melalui protokol ICMP. Nah, itu juga salah satu contoh dari DOS atau DDoS attack. Apa yang membedakan antara DOS attack dan DDoS attack? Kalau DOS attack itu terpusat dari satu titik, dia melakukan attack. Sedangkan distributed ini yang bikin jengkel. Gitu. Dia melakukannya secara distributed dan tersebar kemana-mana. Gitu. Nah, itu yang hal yang cukup mengganggu, tapi beruntungnya semakin tingginya, semakin canggihnya teknologi untuk melawan ini, gitu. Jadi semakin akan banyak membantu kita di dalam sebagai praktisi IT. Nah, kemudian man in the middle attack. Man in the middle attack itu adalah contohnya layanan attack di mana ada seseorang menyusup ke tengah-tengah jaringan. Misalkan kita ada di suatu tempat gitu, Starbucks gitu ya mungkin ya, connect ke WiFi, kemudian ada satu orang yang melakukan man in the middle attack gitu. Nah, itu dia melakukan apa? Melakukan pembelokan contohnya gitu. Misalkan kita buka website misalkan detik.com gitu. Tapi ternyata kita tanpa sadar detik.com itu sudah belok ke laptopnya dia.
seolah-olah benar-benar bentuknya detik.com. Nah, itu adalah man in the middle attack. Nah, selanjutnya saya langsung lompat aja ke bagian bawah di bagian eavesdropping attack. Karena dua ini adalah barang yang beti-beti. Beda tipis, beda tipis. Apa yang membedakan eavesdropping attack dengan man in the middle attack? Kalau eavesdropping attack itu sifatnya pasif. Jadi dia melakukan, mungkin rekan-rekan ada yang pernah dengar istilah aplikasi Wireshark gitu ya. Nah, salah satu contohnya itu dia menggunakan aplikasi Wireshark. Dia mencoba men-sniffing traffic datanya kita melalui jaringan, dan dia mencari tahu kira-kira orang ini ngetiknya passwordnya apa. Jangan-jangan kalau ada kartu kredit kira-kira ngetiknya di bagian mana. Dia baca terus itu setiap traffic datanya. Dia bersifat pasif. Ya, dari data yang dia dapatkan, dia pakai untuk keuntungannya dia pribadi. Gitu. Misalkan dia sudah dapat nomor kartu kredit, sudah dapat bulan dan tahun kadaluarsa, yang paling parah lagi sudah dapat CVV-nya, gitu kan? Dia pakai. Nah, itu eavesdropping attack. Tapi kalau man in the middle, tadi sifatnya pasif yang saya sebutkan. Dia mencoba menciptakan website, contohnya itu. Atau dia membelokkan SSL certificate. Yang membelokkan. Contohnya, kita buka website, mungkin klik BCA. Gitu. Terus dibelokkan ke tempat dia, SSL certificate-nya diganti sama dia. Jadi seolah-olah kita membuka sertifikatnya websitenya BCA dan sertifikatnya bukan punyanya websitenya BCA gitu. Dan kita nggak sadar masukkan ID dan password kira-kira seperti itu. Ya beruntung hal seperti ini sudah banyak bisa di-cover oleh teknologi zaman sekarang. Selanjutnya adalah phishing dan spear attack. Spear phishing ya, spear phishing. Nah, phishing mungkin kita juga sudah sering banyak mendengar. Yang dimaksud dengan phishing attack itu adalah yang tadi saya sebutkan, pura-pura jadi detik.com, pura-pura jadi BCA gitu. Itu yang dimaksud dengan phishing. Dengan dia memberikan informasi-informasi, misalkan dia invite kita di email, selamat Anda mendapatkan ini, silakan Anda login dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan phishing attack. Nah, apa bedanya phishing dengan spear phishing? Spear phishing ini adalah yang bikin jengkel. Karena spear phishing menggunakan nama instansi yang trusted. Ya, kalau tadi dia kirim email berpura-pura menjadi BCA, kalau sekarang dia benar-benar menjadi BCA. Dan bahkan sampai IP dan lain-lain semuanya, bahkan alamat email dan semuanya, kalau kita scan, itu 100% benar dari BCA. Gitu. Nah, itu yang menjengkelkan dari spear phishing attack itu. Ini yang sekarang lagi trending. Lagi trending, banyak kejadian. Kami sudah ada 2 klien yang sudah mengalami hal seperti ini gitu. Dan barusan ada gosip ada klien ketiga yang bakal mengalami hal yang sama ini. Gitu. Ini namanya spear phishing. AdIns sendiri sudah pernah mengalami kira-kira di tahun 2019. Banyak sekali email yang berangkat dari AdIns yang melakukan attack ke entah ke klien kita atau kemana gitu. Oke. Next-nya saya lanjutkan lagi adalah ke drive-by attack. Yang dimaksud dengan drive-by attack itu adalah attack yang sifatnya nggak sadar melakukan tindakan antara download dan install suatu aplikasi atau malware. Nah, ini biasanya ini di website yang unik-unik nih, contohnya website-website yang nggak senonoh gitu kan, atau di website-website gaming gratisan, download aplikasi gratisan dan apa-apa yang sifatnya gratisan yang banyak iklan-iklan, atau nonton film gratisan ya, Indo XS1 gitu kan, contohnya salah satu contoh seperti itu bisa melakukan yang namanya drive-by attack gitu. Dia biasanya dia bisa injekan melalui cookie-nya dia, melalui apapun juga sehingga tanpa sadar dia download browser kita tanpa sadar download dan canggihnya lagi bisa langsung install. Nah, itu lebih bahaya lagi. Oleh karena itu, kita perlu aware sekali dengan yang namanya pada saat kita melakukan browsing, apa website yang kita browsing, apakah trusted atau tidak, itu kita perlu harus perhatikan dengan baik. Selanjutnya adalah password attack. Ini saya rasa nggak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Password attack ini common sekali. Ya pokoknya ada attack, coba-coba pakai passwordnya kita, gitu kan. Nah,
Ini yang perlu kita aware gitu. Jangan sampai passwordnya nanti login ke Gmail saya misalkan gitu, passwordnya Ali123, nah itu kan konyol sekali gitu. Atau passwordnya Ali dengan tanggal lahir gitu, itu kan konyol sekali. Nah kita perlu perhatian dengan yang namanya password ini sehingga tidak bisa terjadi password attack terhadap kita. Dan selanjutnya adalah SQL injection, SQL injection. Ini melalui query, SQL query dimasukkan ke dalam aplikasi kita atau suatu website dengan tujuan adalah apa? Membuat bingung aplikasi itu dan akhirnya dia mendapatkan si attacker dia mendapatkan result. Maunya login ID password, tapi kok keluarnya data customer. Nah, itu jenisnya SQL injection attack. Selanjutnya adalah cross-site scripting attack. Cross-site scripting attack itu adalah beti-beti dengan yang namanya SQL injection. Bedanya yang SQL injection itu dia mencoba menembak ke database menggunakan SQL query dari bug yang ada di dalam aplikasi kita. Sedangkan kalau cross-site scripting, dia memasukkan script ke tempatnya kita. Oleh karena itu, kalau kita membuat suatu aplikasi, terutama web application, kita harus benar-benar perhatikan di source-nya itu ambil dari mana. Terutama kan kita kan suka nih nyomotin script-script dari luar, kita tempelin ke websitenya kita supaya aplikasi kita menjadi lebih bagus dan indah dan lain-lain sebagainya, lebih punya feature dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau source-nya itu kita tidak pasti, nah disitulah tempat orang bisa memasukkan cross-site scripting attack yang ngambil dari resource lain, terus dikasihkan tambahan script lain-lain sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari aplikasi kita. Ya, ini adalah 8 tipe cyber attack yang common dan masih terjadi sampai saat ini. Ini yang perlu kita aware bersama. Nah, terus yes. Oke, saya lanjutkan. Kemudian adalah tipe-tipe dari cyber security management. Ini maksudnya adalah bagaimana sih kita bisa melakukan manajemen terhadap security. Apa aja poin-poin yang perlu kita perhatikan? Poin pertama adalah network security. Poin kedua adalah application security. Jadi ini urut ya, rekan-rekan ya. Kenapa ada bukan sembarang? Kenapa kok network dulu? Kenapa kok nggak sembarang naruh network dulu, application apa? Ini urut 1, 2, 3, 4 ini urut. Kenapa demikian? Ini sesuai dengan layernya sehingga perlu menjadi perhatian dalam kita memanage suatu security. Pertama adalah network, yang kedua application, ketiga operationalnya dibenerin dalam menjalankan operational sehari-hari itu gimana sih kita harus aware dengan security, dan yang terakhir adalah information security. Ini yang sudah saya sebutkan paling common cyber security itu istilah kampanye adalah information security. Kenapa demikian? Karena dengan adanya information security semua yang di atas ini tercover. Anak ini bisa dibilang anak-anaknya menuju ke information security karena di zaman now segala sesuatu yang dijaga adalah information-nya, bukan hanya perangkatnya, bukan hanya aplikasinya, tapi information apa yang terkandung di dalamnya itu yang harus dijaga. Nah, network security apa sih? Gitu. Network security itu adalah suatu praktek untuk mensecure network otomatis ya seperti namanya itu dari intruder, baik melalui targeted attacker atau melalui opportunistic malware. Gitu. Opportunistic malware itu adalah aplikasi yang pintar cari-cari kesempatan untuk bisa mendapatkan data kita. Kira-kira seperti itu. Ya contohnya Wireshark tadi ya, itu bisa kita ambil contoh. Ya network security adalah cukup simpel ya. Jadi yaudah bagaimana caranya kita bisa melakukan keamanan dari sisi jaringan. Contoh simple. Contoh simpelnya itu adalah jaringan Wi-Fi. Paling common. Contoh itu adalah jaringan Wi-Fi. Kita harus bisa memastikan kalau jaringan Wi-Fi kita itu encrypted. Sehingga tidak ada lagi potensi-potensi yang namanya attack. Gitu. Kalau tadi ada eavesdropping, ada man in the middle. Kalau kita sudah menggunakan Wi-Fi dengan password mungkin WPA2 PSK, gitu. Nah itu berarti kan data yang ada di dalam itu sudah encrypted semuanya itu. Tapi kalau Wi-Fi
Misalkan yang tadi di Starbucks, nggak usah pakai password, semuanya bisa masuk. Nah, itu yang kita perlu aware. Hati-hati dengan hal seperti itu. Kemudian application security. Nah, application security itu ya sesuai namanya ya, bagaimana kita membuat suatu aplikasi, fokus kepada suatu aplikasi, sehingga bebas dari threat. Bagaimana caranya aplikasi itu aman? Contohnya, bagaimana cara aplikasi itu bisa berkomunikasi dengan database. Ya, jangan sampai dia ngakses ke database tapi tanpa enkripsi sama sekali. Wah, datanya telanjang. Contohnya misalkan login, untuk login. Sebenarnya input nih ID dan passwordnya lempar aja ke dalam database. Ali 123 dimasukin semuanya ke dalam database dengan tulisannya Ali 123 tanpa dihash. Ya, tanpa dihash. Wah, udah benar-benar telanjang gitu. Nah, itu adalah satu contoh application security yang kita kurang aware. Kita perlu aware di dalam hal itu. Kalau bisa, dan harus bisa, harus bisa, database yang menyimpan yang namanya tadi password, developer sendiri pun nggak ngerti caranya baca. Hanya aplikasi saja yang sanggup membaca data itu. Bahkan developer pun nggak sanggup. Bahkan database administrator pun tidak sanggup membaca itu data. Nah, itu cara yang benar. Nah, apakah semuanya perlu di-secure seperti itu, seperti password tadi? Nggak perlu, gitu ya. Karena kalau segala sesuatunya kita encrypt, otomatis aplikasi kita akan down secara performance. Karena security sama performance selalu berbanding terbalik. Security, performance, flexibility itu selalu berbanding terbalik. Mereka musuhan. Gitu. Semakin tinggi security, performance semakin turun. Gitu. Ya, kira-kira. Nah, gimana sih caranya kita bisa menemukan titik tengah supaya aplikasi itu bisa punya performance, bisa punya flexibility, tapi security-nya juga jos. Gitu. Nah, itu adalah tantangan kita dalam menerapkan praktek cyber security. Gitu. Contoh lain adalah aplikasi tidak terencrypt menggunakan SSL certificate. Gitu ya. Nah, kan banyak sekali di internet masih banyak aplikasi yang tidak SSL certified ya. Gitu. Ada kok, banyak kok. Iya, juga banyak juga, tapi banyaknya itu juga tidak authorized certified gitu. Wah, sertifikasinya bikin sendiri abal-abal, self sign certificate. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah hal yang perlu di-aware sebagai praktisi IT itu dalam membuat suatu aplikasi gitu. Oh, saya ambil contoh lain lagi adalah untuk awareness terhadap aplikasi security itu pada saat kita coding. Gitu. Rekan-rekan mungkin semoga nggak ada ya di sini ya, gitu. Tapi banyak sekali kita nggak sadar pada saat kita bikin variabel name itu menggambarkan ketelanjangannya kita. Saya ambil contoh, ID dan password. Nama variabelnya user name, yang password nama variabelnya password. Dengan demikian, hacker bisa mengira-ngira. Kalau saya mau curi data username, saya ambil kolom yang mana. Kalau saya mau curi password, saya ambil kolom yang mana gitu. Karena apa? Telanjang sekali nama variabelnya, menyatakan jati diri dengan terang-terangan gitu. Kalau perlu, bikinlah variabel dengan nama yang kalau sifatnya itu ya, sifatnya confidential, bikinlah nama yang nyeleneh yang membuat kita sendiri kadang bingung, tapi kita punya catatannya. Apa lu lihat-lihat gitu, misalkan nama variabelnya seperti itu, ngapain lu lihat-lihat ya, itu kira-kira seperti itu ya. Itu penting sekali. Kok konyol ya? Ya betul konyol, tapi itu adalah caranya kita untuk mengkamuflasekan aplikasi kita supaya tidak menjadi telanjang. Next-nya lagi adalah terkait, kok macet ya, operational security. Nah, operational security ini adalah sudah ke tahap selanjutnya. Jadi kalau tadi itu sudah ada networknya diamankan, aplikasinya diamankan. Nah sekarang kalau dua sistem tadi, sistem net jaringan dan sistem aplikasi sudah berjalan, penerapannya dalam operasionalnya itu seperti apa? Bagaimana kita bisa mengcover security terhadap perangkat yang tadi sudah kita install atau aplikasi yang sudah kita install. Kehidupan sehari-harinya selanjutnya gimana gitu kan? Pasti kan ada operasionalnya sehari-hari.
Ini di sini yang dinamakan dengan operational security. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan lebih paparkan lebih detail. Objektifnya operational security itu ada 1, 2, 3, 7. Ya, ada 7. Pertama adalah bicara soal responsibility, yang kedua bicara soal personel, kemudian yang ketiga bicara soal configuration management, terus media access protection-nya, system recovery, vulnerability and penetration testing, dan terakhir adalah attack types. Apa sih yang dimaksud dengan responsibility? Ya, responsibility ya sesuai nama ya, sesuai nama adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini yang perlu kita define dalam kita menerapkan operational security. Contohnya, tanggung jawab seperti apa sih? Kapan kita mau melakukan maintenance terhadap hardware atau software? Nah, itu kita perlu define tuh di dalam hal operational. Contohnya, untuk aplikasi, database-nya kita backup 30 menit sekali. Nah, itu adalah salah satu tahapan. Itu 30 menit sekali. Atau terus kemudian untuk aplikasinya sendiri, kita backup 1 bulan sekali. Terus untuk hardware-nya, kita melakukan maintenance 1 tahun sekali. Salah satu contoh maintenance hardware adalah cek thermal paste dari server. Prosesornya, thermal paste-nya masih bagus apa enggak. Cek apa namanya, kondisi suhunya. Apakah di dalam rack server itu kondisi suhunya masih stabil atau enggak, dan lain-lain sebagainya. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian cek operating systemnya, misalkan 1 bulan sekali, apakah patching-nya sudah latest atau belum, atau security-nya sudah latest atau belum, atau hotfix-nya sudah latest atau belum. Gitu. Kemudian operational responsibility lagi adalah bicara soal akses remote. Ya, kita remote ke dalam server. Yang remote siapa? Apakah satu kampus boleh nge-remote? Gitu. Ya, juga seperti itu kan. Ada server A yang boleh si A saja, server B yang boleh si B dan C. Nah, itu tahapan dari responsibility yang perlu kita pikirkan. Kemudian license. Nah, ini yang sering kita lupakan. Apa hubungan license sama security? Ya, nanti saya akan jelaskan di belakang lebih lanjut. Security itu mencakup apa aja sih? Kenapa kok sampai license itu perlu kita perhatikan? Nah, tujuannya memperhatikan license adalah jangan sampai misalkan kita beli license Zoom, kebutuhannya adalah untuk 150 orang, tapi kita nggak aware, ternyata license kita itu untuk 100 orang. Loh, kan ya itu kan cuma gara-gara salah beli doang, apa hubungannya sama security? Ya, nanti saya akan jelaskan ke belakang lagi ya. Jadi, hal yang seperti itu yang kadang-kadang kita nggak mikir, itu kan nggak ada hubungan sama security, tapi itu adalah part of security. Dan itu adalah part of operational security. Nah, itu bicara soal responsibility. Terus bicara soal personel, personel sesuai namanya juga jelas sekali ya. Siapa yang bertanggung jawab? Tadi kalau ada yang namanya backup, tanggung jawabnya dia, si A bertanggung jawab terhadap urusannya backup. Gitu. Yang tanggung jawabnya patch OS mungkin, atau patch aplikasi, si B tanggung jawabnya. Kita harus define satu persatu di dalam operational security setiap personel. Sehingga kalau misalkan terjadi sesuatu masalah dengan titik tertentu, misalkan gara-gara lalai nge-backup, sehingga akhirnya, tadi kan backup 30 menit sekali kalau tadi saya bilang ya, akhirnya karena lalai kelewat 1 kali backup, sehingga begitu ada terjadi masalah, nge-restore-nya harus 1 jam, karena 30 menit terakhir nggak ke-backup. Nah, itu kan enak kan, kalau sudah ada PIC yang jelas seperti itu, personel yang jelas, tak tutui dasi gitu Mas. Nah, ini orangnya jelas nih gitu. Nah, ini orang ini harus bertanggung jawab gitu. Nah, itu part of operation personnel. Dan yang ketiga adalah configuration management. Configuration management ini kita mencatat setiap proses yang ada di dalam suatu sistem yang kita terapkan security-nya ini secara rinci dan detail gitu. Contohnya rilis dari suatu aplikasi gitu ya. Rilis aplikasi versi 1.0 gitu. Kemudian ada update nih,
ada update minor update 1.1. Nah, dalam praktisi sebagai unit security dalam kita menerapkan operation security ini, perubahan dari 1.0 menuju 1.1, file apa aja yang dirubah tadi? Berubahnya seperti apa? Berapa bit yang berubah dan lain-lain. Wah, konyol sekali ya nyatetin kayak gitu. Yes, tapi itu adalah hal yang sangat penting karena dengan kita mencatat setiap detail seperti itu, jika terjadi masalah, kita tahu mau rollback-nya kemana. Jadi jangan sampai, gara-gara update, satu kantor down. Nah, itu konyol sekali. Gara-gara update, satu kantor down. Nah, ini hal yang membuat kita itu, udah secara security itu fail. Kok sampai bisa down? Cuman gara-gara update. Bukan belum kena virus nih, baru ngupdate sendiri, aplikasinya sendiri, tapi down. Gitu. Nah, itu kita perlu catat di dalam setiap aplikasi. Termasuk yang namanya network tadi, gitu ya. Tadi kan saya bicara application, network juga seperti itu. Gitu. Termasuk yang namanya network, jangan sampai perubahan dari sisi network membuat down. Contohnya yang common terjadi di add-ins perubahan network yang tidak disadari, nyolok kabel LAN dari switch A menuju switch A. Nah, apa yang terjadi? Network loop. Trafficnya muter, switch-nya dihajar, hang, core switch-nya dihajar, hang, semua kantor hang. Karena apa? Looping forever. Ya, kalau kita bikin aplikasi, kalau for loop-nya never ending, do, while, kok jadul sama saya. Zaman sekarang apa ya? Repeat until nggak jelas gitu kan ya. Nah, itu hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, setiap detail itu harus ada catatannya di dalam namanya tahapan configuration management. Selanjutnya adalah media access protection. Media access protection itu adalah bagaimana kita menjaga availability dari suatu media. Contohnya hard disk, gitu ya. Hard disk, di sini rekan-rekan ada yang pernah dengar istilah RAID nggak ya? Ya. Bagaimana disk tersebut menjadi available, redundancy-nya terjaga melalui RAID, gitu kan? Ada yang namanya RAID 0, itu coret. RAID 0 sudah pasti coret, karena itu tidak bicara soal protection RAID 0. Ada bicara soal RAID 1, ya. Ada yang bicara soal RAID 5, ya. Ada RAID 10, ya. Banyak tipe RAID. Ada RAID 2, ada RAID, tapi nggak saya sebutkan, karena common practice RAID itu yang dipakai adalah 5, 6, 10, atau 01. Itu bagaimana caranya kita bisa memprotek suatu storage. Gitu. Ada lagi fault tolerance. Fault tolerance itu. Fault tolerance itu adalah bagaimana kita memprotek suatu perangkat, misalkan switch atau server, gitu, menjadi redundant. Nah, fault tolerance itu adalah seperti apa kalau kita contohnya itu servernya itu punya 2 prosesor gitu. Saya punya 2 prosesor, tapi prosesornya itu tidak dua-duanya aktif-aktif, tapi aktif pasif. Pada saat prosesor pertama failure, prosesor yang kedua akan membackup. Nah, itu server yang sifatnya fault tolerance gitu. Nah, apa bedanya server yang fault tolerance, kan sama-sama punya 2 prosesor, dengan server yang punya 2 prosesor. Ya, kalau server yang punya 2 prosesor, ya memang dia ditenagai oleh 2 prosesor gitu, sehingga performance dia menjadi jos gitu kan. Misalkan tadi servernya 32 core prosesornya, tapi kalau 2 prosesor dia menjadi 64 core. Tapi kalau server yang fault tolerance, walaupun dia 64 core, tapi yang kepakai hanya 32 core. Sedangkan satunya standby menunggu ada malapetaka gitu. Nah, kalau yang tadi dua-duanya nyala gitu. Tapi kalau kan lebih enak yang dua-duanya nyala, kan mati satu masih ada yang satunya nge-backup. Enggak, kondisinya tidak seperti itu ya gitu. Kalau dia sudah ditenagai oleh 2 prosesor, walaupun mati satu ya mati servernya, karena dia tidak saling membackup. Nah, itu contohnya server. Masih banyak contoh lain lagi adalah yang namanya clustering gitu ya. Clustering, wah servernya atau
servernya terdiri dari sekian banyak server yang di-maintain oleh cluster manager gitu. Jadi jika satu fail dilarikan kemana, yang satu fail dilarikan kemana. Kalau tadi saya bicara fault tolerance itu secara komponennya ada di dalam server, kalau sekarang server secara gelondongannya, secara gedeannya satu unit server di backup oleh server yang lain melalui suatu cluster. Bahkan backupnya mungkin bukan cuma 1-2, gitu. Backupnya mungkin segambreng, gitu. Bahkan backupnya juga sampai cluster ke beda gedung. Nah itu namanya clustering. Kemudian kalau jaringan itu kalau zaman sekarang banyak, mungkin rekan-rekan banyak lihat di Tokopedia mungkin ya, atau di mana-mana sering kita lihat WiFi mesh, wah gitu, WiFi mesh. Nah, WiFi mesh itu adalah salah satu konsep penerapan dari redundancy WiFi. Gitu. Ya. Misalkan kita di rumah di lantai 1 ada satu WiFi gitu ya, apa IndiHome gitu ya. Tapi waktu di lantai 2 batuk-batuk gitu kan, sinyalnya lemah gitu, sinyalnya lemah. Nah, dengan kondisi sinyal yang lemah tadi, sehingga membuat kita tidak nyaman, internetnya kita batuk-batuk, kadang connect, kadang enggak, kadang lemot dan lain sebagainya, pingnya tinggi dan lain. Itu adalah salah satu konsep operational security yang tidak kita terapkan di dalam rumah kita. Wah, kok makin lucu ya. Ini bicara security ini kan attack. Ini kenapa kok masih lemot kalau jadi security? Ya, itu nanti PR di belakang ya saya jelaskan ya. Gitu. Jadi WiFi mesh itu adalah untuk membackup. Pada saat kita dari lantai 1 naik ke lantai 2, bagaimana caranya supaya lantai 2 itu kita tetap dapat jaringan sehebat di lantai 1. Gitu. Pada saat di lantai 1 itu kira-kira mendapatkan sinyal mungkin 4 bar gitu ya. Tapi di lantai 2 dapat 1 bar. Nah, gimana caranya lantai 2 itu tetap 4 bar? Itulah adalah yang namanya konsep mesh network. Wi-Fi-nya diredundankan. Entah dikonekin lewat kabel, entah menggunakan repeater gitu. Tapi dengan sekarang sudah ada protokol yang baru dari Wi-Fi menjadi lebih baik gitu. Atau sudah menggunakan lagi Wi-Fi 6 yang lebih canggih lagi gitu kan. Nah, itu adalah cara-cara penerapan dari yang namanya mesh network. Selanjutnya adalah sistem recovery. Kalau sistem recovery ini sesuai namanya jelas sekali ya. Gitu. Dalam operation kita harus bisa memikirkan recover. Tadi saya sebutkan di depan ada yang namanya responsibility melakukan backup. Nah, terus kalau sudah backup gimana gitu kan ya. Wah, kita rajin nih 30 menit sekali ke backup gitu. Tapi begitu terjadi masalah, kita nggak tahu caranya restore. Kita nggak tahu caranya recover. Nah, gitu. Ya, oleh karena itu di dalam penerapan operation security kita perlu memikirkan yang namanya sistem recovery. Dalam sistem recovery kita perlu memikirkan yang namanya RPO dan RTO. RPO itu adalah recovery point objective dan RTO itu adalah recovery time objective. Yang dimaksud dengan recovery point objective adalah berapa lama sekali kita punya datanya sehingga kalau mau rollback kita bisa melakukan rollback setiap berapa lama. Ya. Contoh, kalau tadi saya sebutkan backup 30 menit. Berarti kalau rollback ada masalah, kita bisa kehilangan data hanya 30 menit saja. Ya. Di dalam praktek, terutama praktek industri yang digeluti oleh AdIns, di mana itu industrinya adalah finansial, 15 detik. Ya, tidak bisa 30 menit. Kalau di dalam industri finansial, 15 detik adalah angka kritikal. Jadi recovery point objektifnya harus di 15 detik. Kehilangan data 15 detik, cincai lah, nggak apa-apa. Tapi kalau kehilangan data 30 menit, masalah. Itu masalah. Ya kan? Bisa jadi dalam 30 menit itu sudah transaksi keuangan senilai miliar mungkin. Gitu. Dalam 30 menit. Jadi itu tidak bisa ditoleransi. Nah, ini yang perlu kita pikirkan di dalam operation security. Kemudian selanjutnya adalah recovery time objective. Wah, tadi kan sudah bagus tuh 15 detik ya, atau 30 menit lah sesuai dengan tingkat bisnisnya ya. Jangan sampai overkill ya. Wah, bisnisnya datanya 1 jam sekali aja belum tentu ngupdate gitu. Tapi kita nge-backupnya 15 menit sekali, 15 detik sekali. Konyol itu namanya. Data belum gerak, ngapain di-backup lagi gitu. Nah, kalau recovery time, ini bicara bagaimana kita bisa recover. Contohnya ya, tadi kan 30 menit nih ke backupnya.
tapi restore datanya 5 jam. Ya sama juga bohong gitu kan. Ya berarti walaupun kehilangan data 30 menit, tapi selanjutnya yang 4,5 jam nggak bisa nginput data malahan. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Biasanya recovery time dengan recovery point itu 1:1. Jadi 15 detik recovery point, 15 detik recovery time. Atau 30 menit recovery point, 30 menit recovery time. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus jika skala sistemnya itu sangat besar, sehingga recovery time-nya tidak bisa sama-sama 30 menit. Nge-backup gampang aja, 30 menit, 15 detik gampang aja. Tapi nge-recover belum tentu semudah itu. Contohnya nih, gedungnya meleduk. Meleduk nih, kena bom, atau kena gempa, runtuh gedungnya. Gimana mau bisa 15 menit gitu, bangun gedungnya aja butuh waktu gitu kan ya. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Oleh karena itu, banyaklah terutama belakangan ini dari OJK, financial industry itu harus seperti ini yang namanya disaster recovery site gitu kan. Keluarlah gedung baru yang siap membackup kapanpun juga dan dengan recovery time serendah mungkin. Itu yang dimaksud dengan sistem recovery, dan itu adalah proses dari yang namanya operational security. Selanjutnya adalah vulnerability dan penetration testing. Kita di sini harus mempertimbangkan yang namanya security, bagaimana suatu sistem itu tahan terhadap bantingan, gitu ya. Vulnerability dan penetration testing. Ini maksudnya security test, bahasa awamnya kan. Seberapa dia tahan banting. Dan ini perlu masuk ke dalam operational. Praktek yang umum salah terjadi adalah vulnerability dan penetration testing hanya dilakukan pada saat application development atau system development. Pada saat itu doang. Kita lagi coding, kita pikirkan security-nya selesai. Udah, urusan selesai. Kemudian pemakaian sehari-hari sudah, I don't care. Nah, padahal yang namanya attack, setiap hari, setiap detik, setiap saat, itu berkembang. Teknologinya berkembang terus. Kalau kita percaya dengan tadi yang namanya waktu saya bikin aplikasi coding gitu kan, dengan teknologi 5 tahun lalu, bagaimana bisa mengcover kejahatan crime pada saat zaman now. Gitu. Oleh karena itu, ini perlu masuk ke dalam tahapan operasional. 1 bulan sekali dites, 2 bulan sekali dites, 1 semester sekali dites, atau 1 tahun sekali dites. 1 tahun itu udah lama banget sebetulnya. Padahal attack itu kan daily basis. Kalau saya bisa sharingkan ke rekan-rekan semua di Edits itu, attack yang terjadi per jam itu adalah 50 juta attack per jam. Kalau di Alibaba 300 juta attack per detik. Ngeri kan gitu kan. Nah, kalau kita nggak pertahankan kayak ginian dan kita cek secara rutin, itu ya nanti suatu saat kita akan menerima akibatnya. Kita akan fail sendiri di dalam security. Ya, itu yang dimaksud dengan vulnerable penetration masuk ke dalam operation security. Kita harus pikirkan untuk network A itu akan saya uji setiap N waktu sekali. Yang ini saya uji segini. Dan hasilnya adalah untuk security enhancement. Bilang ke orang aplikasi, lu sekarang nggak bisa gini. SSL lu nggak boleh lagi pakai yang 1024. Tolong naikin 2048 dong. 1024 udah nggak secure. Gitu. Ya kira gitu. Kemudian encryption-nya sudah jangan pakai itu lagi dong. Ganti SHA 256. Jangan pakai yang lama lagi, MD5 mungkin ya gitu ya. Nah, gitu kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya adalah attack type. Apa hubungannya operation security sama attack type gitu. Di dalam kita praktek untuk operational security ini, kita harus selalu mengkatalogkan setiap jenis attack. Gitu. Karena dengan adanya seperti ini, kita bisa paham what's new. Ya, kita punya katalognya nih. Tahun 2021, attack-nya COVID gitu kan. Tahun 2022 attack-nya COVID tipe C itu misalnya kayak gitu. Ya, kira-kira gitu. Itu yang perlu kita datakan, dan attack-nya kemana saja.
attack-nya ke titik A, B, C gitu. Dari mana saja, dari Rusia, dari Cina, itu perlu kita kita katalogkan agar tujuannya adalah pada saat kita mau melakukan enhancement, ya kita perlu melakukan enhancement, kita sudah tahu titik-titik mana yang harus kita perkuat. Oh ternyata yang paling banyak ngetek gua itu adalah di DOS. Oh ya sudah, kita perkuat di DOS attack-nya di DOS attack-nya diperkuat. Apa namanya? Security atas di DOS attack-nya kita perkuat. Atau firewall-nya kita perkuat dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus tutup nih. Nah, itu enhancement. Nah, itu adalah tujuh hal yang perlu kita perhatikan dalam operational security, dan hal ini sifatnya harus, karena ini operational ya, day by day basis, ini sifatnya harus berputar, ya berputar seperti lingkaran. Jadi ini kita kerjakan, catat dan lain sebagainya, udah pokoknya muter aja mikirin kayak gini tiap hari. Ya, ini tugas dari praktisi untuk operational security. Oke, saya lanjutkan lagi. Atau mau ada yang bertanya dulu? Sorry, kok balik ngomong. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Saya lanjutkan ya. Ya, saya lanjutkan. Yes. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang terakhir adalah bicara soal information security. Information security ini adalah praktek untuk menjaga atau mempertahankan information, ya bisa dibaca nih, information from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, perusal, inspection, recording, and destruction. Pokoknya curi, colong, make use. Ya, inilah yang namanya information security. Ini adalah titik yang paling penting yang perlu kita perhatikan, karena setiap apa yang lewat di dalam aplikasi, saya bisa bicara lebih luas lagi, software, baik software system atau hardware system, semua bicara adalah information. Semua yang lewat di dalam sana itu adalah data. Dan data itulah yang harus kita pikirkan secara matang untuk bisa menjaga hal-hal ini supaya nggak ada lagi yang namanya unauthorized dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini namanya information system. Information system kalau seperti yang tadi saya sebutkan di atas merupakan istilah lain dari cyber security, yang artinya yang tadi yang sudah saya ceritakan tentang application, tentang network, tentang operation, itu adalah dia meliputi itu semua. Bedanya kita perlu banyak memperhatikan lebih ke yang sifatnya secara lebih rinci supaya gimana data ini menjadi lebih secure. Kalau tadi kan cuma bicara supaya sistemnya secure, supaya aplikasinya secure, networknya secure. Kali ini bagaimana kita bicara soal datanya secure. Nah, salah satu contohnya yang tadi saya sebutkan, sudah spoiler, bagaimana kita caranya membuat aplikasi kita kalau nge-save password, itu bukan telanjang Ali 123. Walaupun saya ketiknya Ali 123, tapi aplikasi tidak boleh ketik Ali 123. Kalau perlu, bahkan yang tadi developer nggak tahu. Kalau perlu lagi, bahkan user sendiri waktu ngetik Ali 123 juga nggak tahu. Loh, gimana caranya itu? Gitu. Nah, cara yang luar biasa yang sudah diterapkan, baru Microsoft yang menerapkan saat tadi, adalah passwordless security. Ya, wah, gimana lagi tuh? Login sudah nggak butuh lagi password. Kita sudah lupakan lagi yang namanya password. Karena apa? Sudah mencoba berbagai cara ya, passwordnya di-encrypt, masuk ke database, tapi hash key-nya dicuri. Kok berhasil aja itu hacker gitu. Terus pakai cara loginnya sudah dipecah ya. Kalau dulu kan kita zamannya login password gitu ya, ada login password gitu. Kalau sekarang sudah dipecah kan, login passwordnya di belakang, beda page, terpecah. Kok tahu user kalau ini login dan password gitu. Sudah pakai berbagai cara, sudah pakai OTP, kok kebocor OTP-nya ternyata di sniffing. Banyak cara yang sudah dipraktekkan
tapi ya akhirnya ada aja yang kebobolan. Nah, oleh karena itu sekarang ini udah Microsoft memikirkan cara baru, passwordless security. Cukup ketik ID handphone yang keluar. Handphonenya yang keluar nih. Apakah approve login gitu. Gitu. Ya, jadi terus handphonenya waktu mau nge-approve gimana? Waktu mau nge-approve butuh apa? Biometrik, Face ID, butuh fingerprint gitu. Nah, itu cara-cara yang sudah dipraktikkan. Bagaimana kita untuk menjaga supaya tidak ada lagi kebocoran information gitu. Nah, ini cara-cara ini yang perlu kita pikirkan gitu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan lagi secara detail caranya. Untuk information security ini panjang sekali tahapan yang harus kita pertimbangkan. Salah satu contohnya itu bagaimana risk manajemennya, bagaimana security manajemennya, dan lain-lain sebagainya, itu masih panjang sekali. Jadi untuk ini bocoran awal dulu gitu. Ya mungkin nanti akan ada sesi kedua ya Pak Hendri ya mungkin. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya adalah objektifnya apa sih information security itu? Yang perlu dipikirkan adalah confidentiality, integrity, dan availability. Ya. Kalau di istilah dunia security, ini dikenal dengan istilah CIA triad. Confidentiality, kita bisa memastikan bahwa informasi itu tidak lari ke suatu individu tertentu, suatu aplikasi tertentu, atau suatu proses tertentu, tidak bocor, confidential. Kalau namanya integrity, kita memastikan yang namanya akurasi ya atas terlindung atau terprotek dari modifikasi yang tidak diinginkan. Saya ambil contoh seperti ini. Integrity itu kita bikin aplikasi, namanya kalkulator. Ngitung 1 tambah 1, aplikasi kita kasih 3. Kita bicara itu namanya bug. Di dalam dunia security, itu namanya sudah vulnerable. Artinya dia tidak bisa menjaga integrity. Dari mana? Emang dari Hong Kong yang namanya 1 tambah 1 sama dengan 3. Kayak gitu. Itu sudah bicara yang namanya security. Ya, jadi ada dunia orang aplikasi ngomongnya, itu ngebug itu. Udah benar, gua benerin gitu. Tapi kalau di matanya orang security, your application vulnerable, cacat. Sudah tidak lagi memenuhi standar security. Gitu. Lebih parah lagi, completeness. Completeness itu misalkan saya bikin aplikasi membuat report transaksi banking 3 bulan terakhir. Ternyata dari 100 transaksi saya dalam 3 bulan terakhir, yang keluar cuma 99 dan user percaya ini. Oh, transaksi gua 99. Tapi begitu usernya hitung-hitung di kalkulatornya dia, kok beda ya? Perasaan kemarin gua ada belanja di sini deh. Kok nggak ada ya? Nah, itu kita sudah tidak bisa menjaga integrity. Ya, itu secara orang security you fail. Tidak vulnerability lu sudah enggak. Sudah bye-bye. Nah, terus kalau unauthorized modification, mungkin kalau unauthorized modification itu cara gampangnya ya ada orang yang bisa ngedit database dengan enaknya gitu. Nah, tapi ini praktek ini sudah cukup jarang terjadi karena sudah banyak orang aware dalam memberikan authorization ya. Tapi ini yang common terjadi adalah tadi SQL injection, cross-site scripting yang kita nggak aware sehingga membuat perubahan data itu secara tidak kita sadari. Bahkan yang bikin aplikasi pun nggak sadar. Contohnya user input nih, user input ID. Ini saya pakai contoh ID password lagi. ID Ali, passwordnya Ali 123. Ternyata ada orang yang ganti dengan menggunakan scriptingnya dia. Dicegat nih sama si hacker. Ali 123 disimpan dapatannya sama dia. Masuk ke dalam database hacker 123. Tahulah hacker itu ID-nya si Ali, passwordnya hacker 123. Ya, itu bicara integrity. Nah, terus selanjutnya adalah bicara soal availability.
Kalau tadi saya bicara di sana di awal tadi kan, ya nanti saya jelaskan di belakang, itu kita bicara soal availability. Ya. Jadi yang namanya security itu mencakup yang namanya availability. Contoh tadi lantai 1 tuh ada WiFi, sinyalnya 4 bar. 4 bar itu adalah standar terendahnya kita, contohnya seperti itu. Kalau gua mau main Genshin Impact, gak mau di bawah pingnya di atas 100, gak mau gua. Atau main Mobile Legends gak mau pingnya gede gua gitu. Nah, standarnya 4 nih. Dan gua mau kalau jalan dari lantai 1 ke lantai 2 naik tangga blak sampai lantai 2 tetap 4 bar, gak mau turun. Ya, gak mau turun sedikit pun. Itu bicara availability. Sehingga sebagai praktisi IT, kalau dia peduli dengan yang namanya security tadi, dia harus bisa jaga itu. Gimana caranya di sana tetap 4 bar. Karena availability adalah salah satu part of security gitu. Ya, termasuk tadi yang namanya server diredundansikan, kemudian storage di-rate-kan gitu kan. Nah, itu bicara availability. Nah, 3 part CIA tersebut itu kalau kita lihat di sini itu ada yang namanya communication, hardware dan software gitu. Jadi, kalau kita mikirkan suatu hardware, kita harus mikirkan yang namanya CIA. Kalau kita develop suatu software, kita harus mikirkan CIA, dan network kita harus pikirkan yang namanya CIA. Jadi CIA itu harus mencakup untuk 3 bagian ini. Karena di dalam dunia IT ya, yang kerja akan ada 3 hal ini. Ada jaringan, ada hardware, ada software. That's all. Gitu kan. Nah, terus siapa yang bertanggung jawab untuk mempraktekkan CIA ini? People, kita. Yang bertanggung jawab. Prosedur, SOP, secara organisasi. Jadi organisasi harus punya prosedur yang menerapkan CIA. Di belakang nanti saya akan ada video untuk menunjukkan bagaimana suatu prosedur di dalam suatu organisasi. Kemudian yang ketiga adalah soal produk, physical. Soal produk bicara soal physical. Contohnya data center. Contohnya adalah data center. Kalau di dalam data center itu kan nggak tahu nih rekan-rekan sudah pernah masuk ke dalam data center apa enggak. Contohnya data center Alibaba dan lain sebagainya. Kalau masuk ke sana, kalau saya ya, pertama foto KTP. Foto KTP kirim ke data center, nanti dia akan melihat mukanya Ali ini kriminal apa enggak gitu. Kalau mukanya enggak kriminal, saya approve. Silakan datang. Maunya kapan, Pak? Gitu. Dia tanya, "Oh, saya maunya hari ini, Dok, jam 2." "Sorry, Pak, jam 2 sudah ada jadwal dari Pak Pak Saputra." Gitu. "Pak Ali bisa enggak kalau di jam 3 aja, Pak? Karena kita nggak boleh bareng-bareng nih, Pak." Gitu. Nah, itu tahapan dari security secara secara fisikal. Gitu. Nah, produknya apa? Produknya tadi data center gitu. Wah, terus nanti masuknya harus lewat pintu 1 gitu. Kalau di data center di sini di Jakarta sini ini ada yang data center tier 4 ya. Dia masuk layer 1 nih. Dia masuk layer 1, kita masuk sampai di layer 2 kita berhenti. Nanti di layer 2 ada pintu lagi. Nggak boleh masuk. Nanti ya Pak, tunggu pintu nomor 1 ditutup, jeglek, pintu nomor 1 tutup. Oke, sekarang pintu 2 dibuka Pak, dek dibuka. Kayak penjara ya, ya kayak gitu. Baru kita masuk. Nah, itu tuh tahapan-tahapan dari security. Gitu. Kita yang harus memikirkan confidential, integrity, dan availability. Terus contoh lagi itu adalah yang namanya tahapan di sini. Ini teknologi ya. Misalkan kita pakai teknologi namanya blockchain gitu ya. Yang sekarang lagi trending. Kalau kita pakai blockchain, kita harus pikirkan ini juga confidential-nya gimana, integrity-nya gimana, availability-nya gimana. Pada saat pool-nya blockchain kalau lagi hancur, down, gimana dengan datanya. Misalkan blockchain-nya kita bicara soal Bitcoin deh gitu. Itu ada duitnya kan, ada duitnya gitu. Kalau pool-nya hancur gimana, apa yang terjadi gitu. Nah, itu kita harus.
Beruntung teknologi blockchain sudah memikirkan tiga semua ini. Itu sudah pasti data nggak mungkin bocor, confident. Terus integritinya sudah bisa dijaga, yang harus confirm minimal 50% community blockchain, ya kan? Availability-nya sudah nggak perlu diragukan lagi. Yang pakai blok, yang beli Bitcoin orangnya 1 miliar, berarti sudah availability terjaga di 1 miliar, mungkin kira-kira minernya itu. Nah, itu. Ya, ini bicara information security. Next-nya lagi, tipe-tipe dari hacker ya dan attacker. Tipe-tipenya adalah white hat, grey hat, dan black hat. Ya, white hat ini adalah hacker yang sangat baik hati, gitu. Ya, putih seperti malaikat. Dia wah benar-benar pakai topi putih. Hacker ini biasanya dipekerjakan di instansi-instansi pemerintahan atau ya, Pentagon contohnya, gitu. NASA juga ada white hat-nya. Kalau di Indonesia yang saya tahu white hat-nya itu dari Bank BCA. Saya tahunya di Indonesia ada. Mestinya bank-bank lain juga punya white hat. Rata-rata mereka punya white hat. Jadi kebetulan di tim saya juga ada white hat-nya satu di tim saya. Tujuannya adalah mencari kebocoran security yang ada di environment-nya kita. Gitu. Nah itu mencari kebocoran. Kerjaannya gitu, ngerusak digaji. Nah itu, ini enak nih white hat nih. Tukang ngerusak tapi digaji. Ini tugasnya white hat. Nah selanjutnya adalah yang grey hat. Grey hat ini kadang baik kadang jahat. Ya, grey hat ini abu-abu dia, abu-abu. Ya kadang-kadang keluar taring, kadang-kadang keluar malaikatnya, keluar sayap gitu. Kapan dia waktu keluar sayap? Waktu dia keluar sayap adalah pada saat dia membantu suatu company, tolong dong, cari dong lubangnya security gua di mana. Ya, ini grey hat ini jasanya banyak di Indonesia, gitu. Terutama yang namanya jasa penetration testing, suatu layanan penetration testing, dia digaji, dibayar suatu project, biasanya projectnya umurnya 2 minggu, gitu kan. Dia akan coba mencari celah suatu sistemnya kita, kemudian dikasih laporan ke kita. Setelah dia kasih laporan, dia kasih rekomendasi. Ini supaya nggak kebocor, gimana caranya nutup. Gitu. Ini lubangnya nutupnya gini. Dia ajarin kita. Itu grey hat. Nah, kapan grey hat keluar taringnya dan tanduknya? Pada saat saya, sebagai ahli nih, misalkan saya di AdIns. AdIns punya saingan, namanya add-on. Gitu kan. Saya pingin add-on itu hancur. Grey hat, ini gua bayar 1M, rusak dia. Grey hat mau nggak? Mau dibayar dia. Mau dia dibayar. Rusak dia, dirusak sama dia. Gitu. Atau mungkin add-ins. Bicara lagi add-ins. Add-ins, gua jualan nggak laku-laku. Nyari customer kok susah sih. Grey hat, gua bayar lu 1M, itu add-on, kliennya siapa aja, kasih tahu dong. Tarik sama dia, chat gitu, kasih kayak dia, nih daftar kliennya si add-on tadi, bisa dikontak nih satu-satu nih, gitu. Itulah kerjanya gue, kadang bersayap, kadang bertanduk. Yang terakhir ada black hat, sesuai namanya ya, sudah black hat, black dunia hitam dah, sudah dunia hitam, dia benar-benar kerjanya tukang rusuh, dia kerjanya tukang rusuh, itu black hat. Ini my personal opinion, berdasarkan pengalaman yang ada di lapangan, yang bahaya adalah yang grey hat. Ya, karena dia pada saat contohnya grey hat nih, saya gaji si Joanna, saya ambil contoh ya, sorry namanya. Joanna saya bayar menjadi grey hat. Dia baik sama saya kan. Joanna saya bayar, baik sama saya. Dia ngerti sistemnya saya. Ya, dia ngerti sistemnya saya, lubangnya ada di mana. Saya bayar nih 1M Joanna. Ada company tadi namanya add-on. Grey hat. Lu tadi barusan ngecek add-ins ya?
Iya. Bayar berapa lu? 1 M. Gua punya 5 M. Lu tunjukin dong ke gua. Dibuka nggak kira-kira? Nah, kayak gitu. Ya, ini yang berbahaya adalah grey hat. Kenapa black hat dianggap tidak berbahaya? Mayoritas kasus yang terjadi, pembobolan, black hat itu isinya orang usil. Jarang sekali black hat itu mengekspos sesuatu atau merusak sesuatu di luar keusilan. Gitu. Maksud saya gini, dia melihat suatu website gitu ya. Dia melihat suatu website, dia benci sama si website itu karena kontennya tidak sesuai dengan hatinya dia. Nah, disitulah dia biasanya mulai bekerja. Gitu. Gua nggak suka sama kontennya, gitu. Udah ganti aja. Hack by Anonymous. Gitu. Ya, jadi jarang sekali black hat itu melakukan tindakan itu demi kepentingannya dia. Dia hanya kepuasan dan pengakuan saja. Kebanyakan hampir semua black hat cara kerjanya seperti itu. Yang penting gue berhasil dan nama gue keluar di sana. Anonymous. Gitu. Atau nama gue si Ali. Gitu. Kebanyakan seperti itu cara black hat. Oleh karena itu banyak kasus black hat itu mudah sekali menjadi white hat. Saya punya teman di Surabaya, teman kuliah, gitu. Saya kan kuliah di Surabaya. Itu dia pada saat itu adalah black hat. Dia membobol datanya Samsung sehingga dia bisa tahu Samsung akan rilis produk apa aja 5 tahun ke depan. Dia bisa dapat itu. Dan sekarang dia menjadi white hat. Kenapa? Pada saat itu tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu dia langsung di-hire oleh Samsung dengan gaji $4.000 per bulan. Tahun 90-an. $4.000 per bulan. Langsung cabut lah dia berangkat ke Samsung. Oh, waktu itu Samsung Singapura. Berangkat ke Singapura. Jadilah white hat dia. Di situ dia membantu Samsung untuk mengcover infrastrukturnya Samsung dan sistemnya Samsung supaya nggak gampang dicuri orang gitu datanya gitu. Nah, gitu kira-kira itu jenis-jenis dari hacker. Nah, seberapa pentingnya cyber security? Jadi kalau saya sudah banyak bicara tentang bagaimana kita melakukan manajemen terhadap cyber security, ada tipe-tipenya apa aja ya, ada network security, application, ada operational, dan akhirnya terakhir adalah information security, gitu. Dan dari berbagai jenis attack gitu. Nah, seberapa pentingnya yang namanya cyber security itu adalah, kan cyber security itu penting untuk kita menjaga suatu sistem atau suatu informasi supaya nggak gampang dicuri orang, dibobol orang, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya selalu aman. Nah, cyber security itu menjadi sangat penting di dunia zaman now yang seperti saya sebutkan tadi, kita sudah masuk ke dalam dunia yang namanya transformasi digital. Sejak yang namanya COVID di Indonesia, masuk ke Indonesia, bukan di Indonesia, sorry, COVID di dunia ini merebak, digital transformation itu menjadi hal yang boosting. Ya. Kalau dulu itu perubahan dari konvensional atau tradisional itu menuju ke dunia digital itu bertahap, gitu kan, bertahap. Mungkin bisa dibilang berkembang secara organik, satu persatu mulai mengadopsi teknologi. Tapi zaman now, oleh karena ini kita terpaksa apa? Kita terpaksa kuliah online. Kita terpaksa meeting online, semuanya online, apa-apa online gitu. Jadi lagunya siapa itu? Online. Kita terpaksa melakukan seperti itu sehingga transformasi terjadi. Karena semuanya serba online, akhirnya apa? Akhirnya company juga terpaksa merubah yang namanya kebiasaan tanda tangan. Harus tanda tangannya sekarang digital. Kalau yang tadi kebiasaannya beli makan, gesek kartu kredit, beli apa-apa. Sekarang kalau beli makan, carinya GoPay, carinya OVO, dan lain-lain sebagainya.
Semuanya digital, digital, dan digital. Artinya ada suatu community yang mendadak melompat dari bawah ke atas secara pesat. Tapi lompatannya ini performance kan tadi bicaranya. Itu berbanding terbalik dengan security gitu. Security-nya itu nggak sempat kepikiran gitu. Karena ini jauh lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan. Oleh karena itu banyak sekali yang nggak aware dengan hal ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai praktisi IT sudah waktunya kita untuk mikirin ini. Kalau bisa sedikit mengaku dosa, gitu. At-ins itu sampai tahun 2020 kemarin itu nggak pernah sadar dengan yang namanya security. Baru di 2021 ini mulai mikir security, 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 dan security. Karena segala sesuatunya semuanya dikerjakan online, over network. Ya, online bukan pengertiannya online di internet gitu ya, bukan pengertiannya gitu. Pengertiannya online itu kan daring, dalam jaringan gitu kan. Nah, itu semuanya jaringan, 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 dan semuanya diakses secara online gitu. Nah, itulah perlu banget kita untuk ini, kalau perlu dari rekan-rekan semua pelajari lagi lebih dalam. Mungkin kalau sebagai developer, pelajari bagaimana cara-cara, tahapan-tahapan supaya aplikasi kita itu tidak vulnerable. Clue-nya simple, cari OWASP, OWASP, gitu ya. Di situ banyak sekali kaidah-kaidah security. Pakai itu untuk membangun suatu aplikasi. Sedangkan kalau yang namanya, mungkin kalau dari teman-teman ada yang di bagian infrastruktur ya, gitu. Nah, itu banyak-banyak pelajari yang namanya cloud security. Karena dari cloud security, kita bisa praktekkan untuk diri kita. Bahkan juga nanti kalau kita nanti dunia terjun di dunia real, yang dimana sudah banyak menggunakan data cloud service, nah itu kita bisa praktekkan juga di sana. Ya, jadi the need of cyber security di zaman now menjadi sangat kritikal. Nah, jenis-jenis dari cyber threat ini cuma sekedar informasi saja. Kalau tadi saya informasikan jenis-jenis dari hacker. Nah, kalau ini jenis-jenisnya dari cyber threat, ya, itu ada 3 istilah. Yang pertama namanya cybercrime, ini yang terkenal, istilah yang terkenal nih, cybercrime. Kemudian yang kedua cyber attack, dan yang ketiga adalah cyber terrorism. Gitu ya. Loh, beda atau ternyata? Yes, ya, memang beda. Istilah ini memang beda. Biasanya kita mengiranya, atau nggak tahu, atau mungkin cuma saya yang mengira ya. Awalnya saya mengira cybercrime is part of cyber attack. Cyber terrorism is part of cyber attack. Tapi enggak, ternyata ini adalah hal yang berbeda. Yang dimaksud dengan cybercrime adalah suatu kejahatan yang fokusnya cari duit. Terus yang fokusnya ngerusuh, bikin kehancuran. Itu namanya cybercrime. Tapi kalau cyber attack itu lebih ke yang sifatnya political. Lebih banyak ke sifatnya political. Dan kebanyakan kasus yang namanya cyber attack yang sampai sebut tadi di black hat hacker, ya dia cuma ganti sudah dihack oleh si A gitu, atau kalau zaman kemarin itu sempat apa ya, spear phishing, dia nakut-nakutin, data Anda sudah bocor, ayo Anda tebus ke saya kalau Anda mau apa bla 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 gitu. Uangnya 1 Bitcoin gitu. Nah, itu namanya cyber attack. Dan yang terakhir adalah yang namanya cyber terrorism. Kalau cyber terrorism ini terorisme itu kan membuat kepanikan dan ketakutan. Jadi tujuannya adalah itu, cyber terrorism. Nah, cyber terrorism inilah yang banyak kita tonton filmnya ya. Ya kan? Ini yang banyak kita tonton filmnya. Ini cyber terrorism. Ini istilah-istilah dari yang namanya cyber threat. Ini saya ada video, semoga bisa keluar suaranya nih. Mari kita coba ya.
Suaranya keluarkah? Hello there. Hello. Keluar. Suaranya keluar ya? Keluar. Oke, saya lanjutkan ya. I forget to bring my access card. Can you please let me come with you? Yes, please. You can follow me. Finally, a break. Hello there. Hello, aren't you the new technician? I was wondering if you could remove encryption policy. Sure. Let's go to the office. Thank you very much. Looks like someone left their laptop unattended. I am removing the policy. Hello, Adam here. How can I help you? I am Lisa from Finance. I forget my password. Can you please reset it? Hold on, ma'am. Are you Lisa Johnson? Yes. Lisa, I have reset your password to Minisoft. Don't forget to change it. Thanks. Hello, sir. Yes, please. I need to fix the table. Can you please leave your table for a moment? That's all right. Looks like nothing is encrypted. I can get all data now. Hello, sir. Our data has been breached. The new guy Adam is to be blamed for this. Can you send him to my office now? Adam, boss has called you in his office right now. And you are fired. You are in lots of trouble now. Hello there. Hello, sir. I forget to bring my access card. Can you please let me come with you? I would love to, but I suggest that you should go to reception and talk with someone there. Hello, Joe here. How can I help you? I am Lisa from Finance. I forget my password. Can you please reset it? Lisa, can you please tell me your full name and employee identification number? Hello, sir. Yes, please. I need to fix the table. Can you please leave your table for a moment? That's all right. I will bring my plumbing tools. Finally, a break. Hello there. Hello, aren't you the new technician? I was wondering if you could remove password complexity policy. I am sorry, but that is against the company policy. How was your first day, sir? I like to work in here, but I was wondering if you know those people in the park. I'm a bit suspicious of their behavior. Can you guys show me your identification card? Oke. Ya. Tadi adalah contoh sederhana ya dari video tadi. Contoh sederhana hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang kadang kita nggak sadar sebetulnya kita sudah melakukan. Kalau tadi di contoh pertama itu kan yang Adam dipecat itu ya. Contoh pertama ini contoh sederhana hal-hal yang kita nggak sadar lakukan yang membuat sebetulnya kita sudah melakukan security breach. Ya, mau masuk kalau di tempatnya kami masuk kantor ada yang tailgating, ya tailgating. Tahan pintunya, masuk sekalian karena malas nge-tap akses card dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau di kampus zaman saya dulu suka titip absen. Nah, itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh dari security breach itu. Karena kita boleh membiasakan diri kita untuk menyerahkan identiti kita ke
tolong dong lu tanda tanganin. Kalau zaman dulu ya, zaman saya masih tanda tangan kan. Terus kalau zaman sekarang kan kalau di BINUS itu yang saya tahu pakai akses card. Akses cardnya dititipin juga gitu. Sampai akhirnya di BINUS lucu juga gitu kan. Sudah ada akses card, tapi dosennya di dalam ngasenin lagi satu-satu karena udah nggak percaya lagi sama akses card. Nah, itu adalah salah satu security breach gitu ya. Terus contoh lain ini, dia diajak gitu kan, dia masuk terus laptopnya ditinggal nggak di lock. Nah, nih seberapa sering nih kita nih nggak nge-lock gitu kan. Terus ada lagi ini, lupa password sama si Adam langsung dikasih passwordnya. Padahal secara company policy kalau mau reset password, contohnya nih misalkan harus approval atasan, harus inilah, harus itu dan lain sebagainya, masukin personal identification number-nya gitu, atau gimana, atau tanyain nomor KTP gitu. Nah itu. Terus contoh lain lagi ini, di tempat kerjanya ada tukang mau pakai gitu, padahal dia lagi dipakai untuk kerja gitu kan. Wah, terus dikasih aja aksesnya sama si Adam gitu kan. Nah, padahal dia banyak data confidential di tempatnya dia. Nah, hal-hal seperti ini nih yang kita nggak aware gitu. Nggak aware kalau itu adalah part of security. Gitu. Nah, gitu. Jadi rigid banget ya security. Ya itulah, kalau kita mau menjadi praktisi security yang baik sesuai best practice, ini yang harus kita lakukan sehingga kita nggak menyesal di kemudian hari. Nah, ini saya coba paparkan kesalahan-kesalahan apa sih yang biasanya kejadian di kita yang membuat kita itu sebetulnya salah satu tim supporter hacker. Ya. Pertama, weak password management. Ya, passwordnya kita tuh lemah sekali. Passwordnya kita itu mudah sekali untuk dibaca atau dianalisa oleh orang. Password yang mengandung data pribadinya kita, gitu. Nama pacar, tanggal lahirnya pacar, atau tanggal lahirnya kita, kayak gitu kan, atau nama hewan kesayangan kita, gitu. Hal-hal yang seperti itu yang sudah perlu kita perbaiki dari kita mulai sekarang, saya rasa harus kita perbaiki untuk jangan lagi menggunakan hal-hal seperti itu. Gunakanlah password yang kalau ngetik itu bisa 1 jam. Enggak, lebay. Ya. Kalau di saya membiasakan diri menggunakan, kalau fiturnya sudah ada seperti yang tadi saya sebutkan di Microsoft tadi ya, passwordless account. Jadi Microsoft itu sudah, kita bisa bikin account itu sudah nggak tanpa password sama sekali. Passwordless account itu. Atau kalau nggak bisa, ya kita yang belajar untuk membuat password itu menjadi kreatif. Terserah kreatifnya mau pakai apa. Contohnya kreatifnya adalah saya suka baca buku Harry Potter nih. Nah, mungkin di dalam sana kita ada quote-nya Harry Potter yang kita suka, masukin. Gitu. Karena susah sekali untuk orang luar menebak dari behavior-nya kita dan dari personalnya kita. Kalau ternyata password-nya itu adalah kata-kata yang ada di dalam bukunya Harry Potter, kayak gitu. Nah, itu yang penting yang kita praktekkan. Terus jangan takut menjadi alay, gitu ya. Alay itu kayak Ali, gitu ya. Ali 4L1, jangan takut untuk menggunakan hal seperti itu. Ngetiknya susah, ngetiknya keriting, nggak apa-apa. Tapi itu demi keamanan kita bersama, supaya kita nggak menyesal di kemudian hari. Terus password manajemen yang lemah lagi adalah passwordnya sudah 5 tahun nggak pernah diganti. Nah, itu saat ini nggak bisa ditebak sama si hacker. 5 tahun lagi belum tentu nggak bisa ditebak. Bisa jadi hacker sudah semakin pintar. Ya. Karena apa? Karena dengan berbagai cara tadi. Contohnya nih, kita suka buku Harry Potter. Hacker pakai social engineering yang dilakukan di Instagram kemarin ya, yang heboh, yang sampai bocor duit sekian banyak itu. Itu karena menggunakan social engineering gitu. Dia menggunakan kebiasaan orang Indonesia yang suka ngepost Instagram, gitu, yang suka pamer di Instagram, dia manfaatkan itu untuk mendapatkan data. Berangkatnya dari apa?
Posting foto masa lalu kamu, dia dapat foto masa kecil kita. Dia dapat kebiasaan masa kecil kita. Posting foto kamu lagi di pantai, apa? Dia dapat semua data itu, dia bisa dapat. Dan kita happy sekali pamer seperti itu. Kita bangga sekali pamer seperti itu. Tapi ujung-ujungnya dia nanyanya lebih spesifik. Posting nama gadis ibu kandung, posting tanggal lahir kamu, ayo cepat-cepatan posting. Ya, itu berbahaya ya. Jadi dari social engineering, semakin berkembang teknologinya social engineering yang membuat password yang tadi kalau 5 tahun nggak kita urusin, tapi nggak pernah diganti, itu akan menjadi vulnerable. Terus yang kedua, yang tadi kasusnya Adam ya, not putting a screen lock while you are away. Ya, gitu. Handphone ini perlu sekali screen lock, karena bisa jadi handphone ini datanya lebih pribadi daripada laptop kita malah, atau komputer kita. Tapi biasakan yang namanya screen lock itu selalu ada. Kalau saya di laptop saya konekin ke handphone laptop saya. Jadi kan kayak saya ini orangnya nggak bisa jauh-jauh dari gadget nih. Ya, jadi kemanapun saya selalu pegang ini handphone, walaupun pipis. Saya selalu pegang. Dan handphone ini saya konekin ke laptop. Dan laptop saya setting, if saya away atau handphone ini terputus dari laptop melalui Bluetooth, dia akan lock. Jadi apes-apesnya kalau saya lupa nge-lock, handphone ini jaraknya mungkin 5 meter lah dari laptop, udah putus dia. Langsung nge-lock laptopnya. Itu penting sekali. Terus open email attachment, open email attachment. Nah itu seringkali kita kan nggak sadar ya. Pokoknya wah ada attachment, apalagi attachmentnya menggiurkan gitu ya. Apa mungkin? Selamat Anda dapat duit, misalkan gitu ya. Nah, terus ada attachment-nya. Silakan klik ini untuk klaim. Wah, dengan senang hati kita membuka. Hati-hati. Kalau kita nggak kenal orangnya, pertanyakan dulu. Ini ngapain ini maksudnya? Terus antivirus, ya. Banyak dari kita nggak suka pakai antivirus. Rese nih, ganggu nih, dan lain-lain sebagainya. Beruntung, kalau kita pengguna Windows ya, kita beruntung sekali Microsoft itu sudah memikirkan secara security sejak Windows 10. Ya, di-embed sama dia. Lu nggak bisa matikan Windows Defender gitu, dan lain sebagainya. Di-embed sama dia. Kita paksa bisa gitu. Nanti suatu saat dia akan ngomel, kok dimatiin sih? Gitu. Ya, itu karena Microsoft tuh aware sekali dengan yang namanya security. Terus sharing personal info, ya, atau mungkin mesin kita. Yang tadi di Instagram itu sharing nama gadis ibu kandung, tanggal lahir, nama pacar, nama binatang kesayangan, hal-hal yang kayak gitu itu kadang-kadang nggak kepikiran, tapi itu berbahaya sekali. Dan kadang-kadang kita juga suka sharing yang namanya mesin ya gitu ya. Wah, saya pernah nih zaman saya masih pertama kali jadi developer Apple. Wah, setiap kali update macOS saya posting, saya sudah paling pertama nih update. Wah, bangga sekali gitu kan. Masih golden master tuh, wah, masih itu saya posting itu. Itu adalah salah satu cara hacker bisa mengetahui data kita yang tidak kita sadari. Contohnya, ternyata ada IP-nya. Nah, itu kan berbahaya sekali. Kemudian not reporting security leaks to company gitu ya. Kalau ada sesuatu masalah dengan security, nggak dilaporkan. Kayak tadi yang dilakukan oleh Adam di contoh B, dia kan lapor tuh ke security-nya. Itu 3 orang tadi tuh mencoba melakukan breach tuh nggak benar tuh, gitu. Kadang-kadang jahat ya kita seperti itu, tapi itu penting demi keselamatan kita bersama. Apa jadinya kalau company tempatnya kita bekerja terkena attack satu kantor ransomware? Itu kan jauh lebih berbahaya. Kira-kira seperti itu. Terus not using proper paper document. Gitu ya. Paper documentnya tidak digunakan secara proper. Misalkan tanda tangan lah mungkin. Itu bisa
salah satu contohnya. Atau tidak bermaterai, mungkin itu salah satu contoh yang bisa kita pakai. Itu common terjadi. Terus data tidak digital data tidak secure, kayak kalau saya sudah ambil contoh tadi itu password disimpannya tidak secure, Ali123 ya simpan aja Ali123. Terus information handling caranya tidak secure, itu common ya. Kita nggak mengencrypt, kita nggak masang certificate dan lain-lain sebagainya, sehingga information handlingnya tidak proper. Terus kita misalkan bikin aplikasi menggunakan API gitu ya, API-nya tidak dikasih token atau API key. Nah, itu juga salah satu hal yang kita kepikiran. Ya, providing information over phone gitu. Providing information over phone ya ini cukup common juga terjadi itu melalui aplikasi-aplikasi yang kita pakai, kita download dari Play Store atau dari Apple Store. Kalau Apple masih oke lah ya. Apple App Store itu masih oke karena kecil sekali potensi fraud terjadi di sana, karena setiap aplikasi yang masuk ke Play Store itu pasti difilter oleh Apple. Nah, yang berbahaya itu yang ada di Play Store, di App Store. Kalau yang berbahaya itu adalah yang di Play Store. Yang di Play Store di mana Google tidak pernah sama sekali melakukan filtering. Google hanya melakukan housekeeping, ya. Google hanya jika sudah terjadi kecelakaan, Google akan melakukan housekeeping. Nah, itu yang kita perlu aware kalau kita pengguna Android. Hati-hati, setiap aplikasi yang kita gunakan, hati-hati jangan sembarang-sembarang memberikan informasi kita ke dalam sana. Kita harus tahu. Oke. Next-nya lagi, ini adalah slide terakhir ya. Slide terakhir. Tips-tipsnya kalau dari saya, selalu rajin melakukan update software dan operating system. Gitu. Jangan lupa gunakan antivirus, use strong password. Kalau tadi saya sudah kasih clue, passwordnya mungkin dari kayak Harry Potter, atau mungkin bisa pakai, kalau saya pribadi, saya suka pakai random password generator. Baik yang ada di Google Chrome, baik yang ada di Microsoft Edge, gitu, atau di Brave juga ada password generator, atau juga di websitenya Avast juga ada. Avast kan antivirus tuh, dia juga ada feature untuk membuatkan kita password yang strong dan random. Gitu. Terus kalau ada kiriman email, ada linknya, ada attachment, hati-hati, jangan sembarang dibuka. Setrusted apapun pengirimnya, ini kalau saya contohkan ini anonymous dan unknown ya. Tapi kalau zaman now, kalau tadi seperti saya sebutkan ada spear phishing, itu sudah mulai hati-hati lagi. Setrusted apapun resource yang kirim ke kita, itu kita harus aware. Ya. Contohnya, ada email dari BCA, Anda barusan melakukan transaksi senilai 5 juta rupiah. Untuk konfirmasi transaksi Anda, silakan klik link berikut. Ya. Tolong aware terhadap hal yang seperti itu. Kalau kita nggak pernah merasa ada transaksi segitu, apalagi kalau saldonya nggak nyampe 5 juta, gitu, ngapain kita klik? Ya, hati-hati terhadap hal seperti itu. Ya. Itu yang perlu kita aware. Terus, avoid connecting to open Wi-Fi connection in public area like hotel dan station. Ini tidak ada satupun orang yang suka dengan saran ini. Tidak ada satupun orang yang suka, karena kita, orang Indonesia, terutama suka dengan yang namanya free wifi. Gitu. Tapi hati-hati dengan hal kayak gini. Kalau saya mungkin rada on ya. Saya rada on. Saya nggak suka connect ke free wifi. Saya lebih suka tethering. Tapi saya akan connect ke wifi jika dia ada password. Nah, kalau saya lebih aneh lagi. Saya tuh punya aplikasi namanya Wi-Fi Man di handphone. Saya scan dulu nih. Security protection-nya dia pakai apa di Wi-Fi? Apakah dia open? Apakah dia pakai WPA 2 PSK? Apakah dia pakai hanya WEP saja? Dan lain sebagainya. Nah, itu saya cek tuh. Oh, kalau ini sudah aman menurut saya, baru saya mau connect. Kalau enggak, saya lebih pilih tethering. Rada bego gitu. Tapi saya karena
karena saya belajar tentang cyber security, akhirnya saya jadi manusia parno. Jadi manusia parno, dan saya paling aware dengan yang namanya security ini, yang memang membuat lebih nggak nyaman secara hidup ya. Mau connect wifi aja susah bener, harus tethering, pulsa habis ngisi pulsa dulu dan lain sebagainya. Tapi itulah yang penting, karena jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari gitu. Karena saya punya pengalaman, kebetulan untungnya bukan saya pribadi yang punya pengalaman, saya punya sepupu punya pengalaman. Foto dia digunakan untuk menipu. Ya. Cara menipunya bukan menipu minta duit, tapi di website-website itu contohnya investasi 1 juta dapat 5 juta dalam 1 minggu gitu. Ini pengakuan dari si A gitu. Di fotonya dipajang. Iya, saya senang sekali join di sini dan lain-lain. Itu kan penipuan. Emang ada ya orang taruh duit 1 juta dapat 5 juta dalam seminggu. Itu kan nggak usah kerja seumur hidup. Gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, banyak sekali digunakan kayak gitu. Nah, itu aja sih yang dari saya yang bisa saya sharingkan untuk hari ini. Terima kasih, dan mungkin kalau ada sesi pertanyaan silakan, atau bisa dilanjutkan ke segmen selanjutnya ya. Saya kembalikan lagi ke Joanna ya. Oke, Pak Ali, ini kembali ke Bu Ita atau ke Pak Henry nih? Ya, atau ke Pak Hendri ya. Pak Henry nih yang punya Pak Hendri acara. dulu ya. Ya, Sorry, Pak Ali, Pak. terima kasih untuk pemaparannya yang cukup banyak ini ya, 7 hari dimampatkan dalam hanya 1,5 jam. Ya, oke, mungkin karena nanti ada ini sesi presentasi untuk magang, saya batasi aja. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa silakan kalau ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan dulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan magang gitu ya. Silakan. Belum ada yang pertanyaan? Yoga mungkin nanya? Sudah sama? Tidak, Pak. Oh, tidak. Sepertinya malu-malu ya, Pak. Iya, gimana? Ah, ini ada. Fitri, silakan, Fitri. Ya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya. Terkait tentang antivirus itu, apakah menjamin keamanan itu ya, keamanan dokumennya, Pak? Terima kasih. Antivirus apakah menjamin keamanan dokumen? Tidak. Jawabannya tidak. Belum ada satupun antivirus yang sanggup melakukan hal itu. Tapi yang bisa dijanjikan oleh antivirus adalah antivirus bisa membantu kita memproteksi sekian persen dari keamanan dokumen kita. Maksudnya seperti ini. Kita nggak bisa antivirus tidak bisa menjamin kalau kita sudah pasti aman, tapi dia bisa menjamin kalau kita paling nggak tahu ada sesuatu yang bermasalah dengan dokumen tersebut. Gitu. Kira-kira itu jawabannya. Kesempurnaannya hanya milik Tuhan lah. Gampangnya kalau dia ngomongnya gitu ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dia bisa membantu saja. Karena biasanya maling sama polisi cepetan maling biasanya. Betul, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, mungkin sesi berikutnya mungkin saya berikan ke Mbak Joanna ya, Bu Joanna untuk ada Fikri. Bentar, ini satu lagi nih ya, Fikri yang terakhir mungkin. Fikri, silakan Fikri.
Iya Pak. Selamat pagi Pak, mau bertanya. Ya, Untuk silakan. mengenai yang tadi itu ada kayak penetration testing sama apa tadi? Vulnerability. Ya, vulnerability dan penetration testing itu kayaknya menarik Pak ya. Lah itu kalau saya lihat itu guideline-nya ada di OASP ya kalau nggak salah. Nah, Oh, itu ASP, benar. itu kira-kira kita bisa mulai dari mana ya Pak? Soalnya kalau saya lihat itu ada banyak sekali. Jadi bisa diaplikasikan mungkin buat aplikasi teman-teman yang di rumah bisa digunakan mungkin Pak. Oh, oke. Omong-omong, Fikri application developer ya? Iya Pak. Iya, oke. OASP itu ada beberapa poin. Dia ada top 10 most attack, terus kemudian ada 40 most attack, dan kemudian adalah seluruh OASP. Gitu. Nah, untuk sebagai beginner, kita pakai yang top 10 most. Di situ dia sudah ada panduan-panduan untuk 10 jenis attack yang paling sering dipakai, dan kita bisa cover itu dulu sebagai pemula. Nah, terus kalau ingin melakukan testing, kita testing sendiri nih. Kita melakukan testing sendiri terhadap aplikasi yang kita buat, apakah kita sudah comply atau belum. Cara paling mudah adalah silakan coba pakai yang namanya Kali Linux. Gitu. Silakan pakai itu. Jadi, kalau kita buka Microsoft Store, ya kamu pengguna Windows kah? Dua-duanya Pak. Oh, oke. Kalau Mac rada susah, kalau Mac harus pakai VirtualBox. Kalau di Windows itu ada Linux subsystem. Nah, Linux subsystemnya itu bisa diinstal Kali Linux. Nah, Kali Linux itu kalau kita pakai untuk melakukan penetration test gampang banget. Gampang banget kenapa? Karena di situ sudah banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai tanpa kita butuh effort. Contohnya kebanyakan ngetik command line lah, tanpa perlu seperti itu. Gitu. Jadi patokannya gini aja dulu, siapkan Kali Linux, itu banyak sekali panduan bagaimana Kali Linux melakukan OASP yang 10 top tadi. Itu berangkat dari situ dulu aja, terus mulai coba-coba nembak-nembak, kalau bisa nembak teman-teman gitu kan. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik. Mungkin sesi tanya jawabnya sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjut ke sesi pemaparan magang. Saya persilakan Ibu Joani. Ya, untuk kali ini kita akan mendengarkan Pak Daniel yang akan sharing tentang magang di Etnis itu seperti apa gitu ya, Pak Henry, Bu Ita, dan teman-teman semua yang ikutan hari ini. Silakan Pak Daniel. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Jo. Teman-teman, bear with me 5-10 menit paling lama ke depan, saya cerita-cerita sedikit gitu ya tentang magang kita gitu supaya teman-teman bisa ngebayangin kayak apa magang di Etins. Oke, saya langsung aja share screen sebentar. Oke, teman-teman, so introduksi sedikit gitu ya tentang perusahaannya sendiri gitu ya. Etins adalah perusahaan IT yang berdiri tahun 2000. Jadi kita sekarang umurnya sekitar 21 tahun. Di kita ada sekitar 450-an karyawan dengan penempatan di Jakarta dan di Malang. Gitu ya. Kebetulan tadi di awal sempat ngobrol gitu ya. Kantor kita di Malang itu nggak jauh dari kampus Macung. Karena kalau Macung itu di Villa Puncak Tidar, dulu kita di Esberg, jadi itu jalan menuju ke sana. Tapi nah sekarang kita di Lembah Dieng. Lembah Dieng artinya jalan lewat jalan yang lain, gitu ya, another way yang agak muter sedikit kalau mau ke kampus. Tapi tetap accessible kan, karena pertigaannya juga ada di atas sana, gitu ya. Dari kompleks Villa Tidar keluar lewat jalan yang berbeda. Jadi sangat-sangat dekat. Gitu. Oke. Singkat aja, kami ini adalah visi dan misi kami. Jadi kalau teman-teman lihat di sisi kiri, ya, how we work itu didasari atas visi bahwa kita harus menjadi berkat buat orang lain, gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan di Etins, semua aktiviti kita, semua kerjaan kita itu berdasarkan itu. Gitu. Dan kalau teman-teman lihat di sisi kanan, ada yang namanya misi. Ini adalah pengejawantahan atau implementasi dari visi tadi
menjadi breakdown yang lebih kecil-kecil. Dan kalau teman-teman lihat, misi kita nomor 1 adalah untuk memberdayakan karyawan kita, termasuk kalian-kalian yang ikut internship, untuk tetap berkembang. Jadi we want to leverage and encourage employees to grow. Itu tujuan ultimate kita. Jadi teman-teman di Athens kita berusaha agar kalian masuk dan kalian ikut internship misalnya hari pertama dan nanti hari terakhir kalian jadi orang yang berbeda karena kalian grow selama di Athens. Itu yang kita pengen. Saya nggak buru untuk cerita yang lain, tapi basically kita benar-benar pengen kalau teman-teman ada join di Athens, masuk di Athens, kita semua jadi berkembang. Persis kayak kalian kuliah, berkembang, terus berkembang. Oke. Ini kantor aja, saya cepat-cepat aja, ini kantor kita yang di Lembah Dieng. Saya cepat-cepat aja, di produk juga saya nggak terlalu banyak cerita, yang saya akan kasih hint aja gitu ya, bahwa Athens, produk utamanya adalah kami bikin core system, atau core applications, ERP gitu ya, untuk perusahaan pembiayaan konsumen, atau perusahaan consumer finance. Jadi kita bikin ERP, produk sendiri, dibangun oleh tenaga-tenaga anak bangsa semua, gitu ya, untuk bikin core system. Seperti apa ya? Seperti ya mungkin kalau teman-teman pernah dengar SAP ya kita mungkin ya kalau SAP kan general gitu ya dan most likely untuk manufacturing. Kalau ini sangat-sangat spesifik. ERP kita dibangun sangat-sangat spesifik untuk perusahaan pembiayaan konsumen atau consumer finance. Nah, aplikasi ini yang kita bangun dan bisa jadi teman-teman kalau magang atau internship di kita akan kecemplung di tim yang mengembangkan aplikasi ini. Karena aplikasi ini meskipun core system gitu ya, tapi tetap bergerak, tetap berkembang. Dan aplikasi ini nggak berdiri sendiri, ada surrounding apps-nya, ada di sekitarnya ada document management system-nya, saya juga nggak akan cerita panjang-panjang satu-satu. Ada DMS-nya nih, gitu ya, dokumen manajemennya. Karena kan perusahaan pembiayaan pasti dokumennya banyak ya yang harus di-manage. Ada mobile applications-nya di sekitar, di surrounding-nya juga. Ada network monitoring-nya, services network monitoring untuk membantu si perusahaan pembiayaan tadi memonitor network-nya. Kalau Pak Ali tadi udah cerita banyak hal gitu ya, dari sisi security, ini dari sisi network-nya hidup nggak gitu ya, ada cabang yang internetnya down nggak, dan sebagainya. Kita juga punya beberapa layanan yang berbasis layanan gitu ya, bukan produk aja, misalnya virtual IT, virtual help desk gitu ya. Kita juga punya HR services gitu ya, outsource, headhunter untuk membantu klien-klien kita. Nah, selebihnya saya akan skip aja. Nah, ini yang paling penting mungkin gitu ya, bahwa Athens punya program internship, tapi memang seperti dijelaskan di awal, internship kita 1 tahun, gitu ya, karena kita pengen teman-teman mendapatkan sesuatu, dan Athens juga bisa mendevelop kalian dengan proper, dan kita juga ada kerjasama yang simbiosis mutualisme gitu ya, saling menguntungkan, baik dari buat teman-teman mahasiswa, buat kami di Athens, dan buat kampus. Tiga pihak mendapatkan manfaat, benefit dari itu, dan saat ini kita masih melihat bahwa itu hanya bisa tercapai lewat internship 1 tahun. 6 bulan belum bisa mencapai, gitu ya. Dari hasil evaluasi kita, 6 bulan masih agak-agak pincang. Gitu. Kenapa harus magang di Athens? Gitu ya. Ya, lokasi strategis. Kalau di Macung sih mungkin benar juga ya, kalau harus ngantor itu lokasinya dekat gitu ya. Ada training hard dan soft skill, kita punya program magang yang jelas. Program magang kayak apa? Jelasnya kayak apa? Nah, di sini saya akan cerita gitu ya. Kerjanya sesuai memang bidangnya gitu ya, dan suasana kantornya asik. Nah, ini mungkin gambaran besar dari program internship kita. Selama 1 tahun kalian ngapain aja sih gitu ya. 2 minggu pertama akan ada intensive classroom training. Itu benar-benar kalian dibentuk lagi secara teknikal. Setelah itu diikuti dengan 1 bulan on-job training technical juga. Jadi teman-teman dikasih ilmunya technically, secara technical, lalu teman-teman, ayo kita coba sama-sama gitu ya, selama 1,5 bulan sampai 2 bulan awal. Ini kesempatan untuk belajar mengembang, supaya supaya inline gitu ya, ilmu yang teman-teman dapat sama apa yang kita pakai nih di lapangan nih, kan bisa kadang-kadang bisa masih ada beda-beda dikit, ada gapnya gitu ya. 1,5 bulan awal itu menjelaskan secara teknikal supaya cocok. Dan dari situ baru ke step 2, kita teman-teman masuk ke on-site project involvement, 10 bulan ngerjain project real world exposure gitu ya. Jadi kalian bukan hanya ngerjain tugas-tugas lab, tapi benar-benar punya real world exposure. Dan selama bulan-bulan awal di Athens,
kalian juga akan ditemani oleh buddy, seorang pendamping yang kalian bisa tanya-tanya, bisa diajak ngomong. Kalau ada masalah ini itu, kalau ada pertanyaan ini itu bisa nanya gitu ya. Kalau ngabsen kita gimana sih? Kalau ngabsennya fail gimana sih? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Mau ngomong sama ini gimana? Kalau meeting baiknya gimana? Nah, ada badinya, ada pendamping. So you are not alone gitu kalau istilah kita gitu ya. Setelah itu dan selama 10 bulan di kantor, kalian juga akan dapat pengetahuan, akan dapat training core system dan business knowledge-nya. Tadi dapat technical, sekarang dapat business knowledge-nya. Karena supaya kalian tahu what, bukan hanya what-nya, tapi why-nya. Ya. Dan yang kelima, selain technical, core system, ada soft skill development-nya juga. Dan yang keenam, teman-teman yang ngerjain skripsi di Athens, ada project management role play-nya juga. Yuk kita tes dulu skripsinya gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu Bapak Ibu dosen di kampus sudah nggak kaget gitu. Pertanyaan-pertanyaan basic-nya udah kita drill. Kita tes dulu nih ya. Kalau udah lulus udahlah aman gitu ya, kasarnya begitu. Ya ada sesi-sesi lainnya tentunya. Kalau ini ya itu tadi program magangnya gitu ya. Jadi secara gampang teman-teman, ini adalah suasana kerja di Athens. Memang foto-fotonya banyak yang sebelum pandemi gitu ya. Kita kantornya seru deh gitu istilahnya gitu ya. Kita suka ngerayain hal bersama-sama. Kita bikin perayaan-perayaan ini itu, foto-fotonya nggak justify gitu ya, karena terlalu banyak event yang sebenarnya seru gitu ya. Halloween kita bikin foto serem waktu itu gitu ya, pakai bikin kostum dan sebagainya. Halloween kita bikin, Valentine's Day kita bikin acara gitu ya, pakai pink semua gitu, tuker-tukeran coklat dan sebagainya, seru lah pokoknya. Ya kita juga punya casual day gitu ya, kalau teman-teman lihat saya Pak Ali kok pakai kaos semua gitu ya, memang suasana kita casual. Dan sekalipun di dalam kondisi pandemi gitu ya, segala-galanya harus online, kita tetap berusaha untuk bikin semuanya tetap seru gitu ya. Kita ada knowledge sharing session, kita undang pembicara-pembicara expert dari luar. Waktu zaman-zaman heboh vaksinasi, kita undang dokter, heboh-heboh mental health, kita undang psikolog untuk cerita-cerita, sharing di teman-teman semua. Kita punya kelas olahraga online, yoga online, gitu ya. Kita punya movie night, nobar, gitu. Kita punya goes barengnya biasanya tiap weekend. Kemarin hari Sabtu kemarin barusan kita juga punya event hiking dan sebagainya. Seru lah pokoknya. Ya ini adalah beberapa kegiatan kita. Nah, teman-teman nanti silahkan akses Instagram kita, YouTube kita untuk tahu lebih banyak tentang Athens. Saya nggak bisa cerita panjang lebar, nanti teman-teman akses ke sana aja. Nah, oh iya, ini lupa, nih penting nih. Teman-teman yang lulus dari tes teknis, tadi kan ingat ya, di depan ada training technicalnya 1,5 bulan sampai 2 bulan. Yang lulus ada reward-nya. Reward-nya asik lah pokoknya. Ya, ini yang ada di layar. Sudah kejadian ya, jadi bukan janji doang, kami sudah memberi bukti untuk teman-teman yang internship di 2021, 2020 dan sebelum ini. Saya nggak lama-lama di sini, ini aja teman-teman. So di bawah ada website Athens, Instagram Athens, dan YouTube channel Athens. Silahkan aja dicek-cek ke sana untuk melihat lebih jauh tentang Athens dan tentang magang di Athens. Dari saya itu aja. Thank you. Terima kasih Pak Adi, Pak Daniel ya, Pak Daniel untuk pemaparan magangnya. Ini dari Pak Hendri, maaf suaranya kecil banget Pak. Nah. Ya, ini kejatuhan. Oh oke. Ya. Maaf. Jadi terima kasih tadi untuk Pak Daniel yang sudah mempresentasikan untuk magangnya. Jadi rekan-rekan mahasiswa ini peluang magang yang dekat dengan kampus. Jadi jangan sia-siakan. Di mana? Di dekatnya Ayam Bakar Jogja. Belahnya persis. Jadi kalau itu, waduh, apa namanya? Dari Macung ya nggak jauh-jauh banget gitu kan ya. Jadi enak bisa ke sana. Kebetulan juga ada kakak tingkat ya. Jadi kakak tingkat kalian yang di mana namanya Athens. Namanya Pak Raymond di sana, Raymond Renovan sudah di sana. Jadi silakan
rekan-rekan saya dorong untuk bisa ikut kegiatan magang ini, ya juga kakak tingkatnya sebelumnya yang mungkin kalian sudah familiar juga, siapa namanya? Sekar. Siapa namanya itu? Kok kelupaan ini? Sekar Bukan Jojo, Sekar, bukan. bukan Sekar. Oh. Reynaldo juga di mana namanya add-ins magang. Namun waktu itu memang skemanya masih magang lepasan gini ya. Kalau kita sekarang sudah ada kerjasama, silakan dimanfaatkan karena juga ada konversinya nantinya ke kurikulum seperti itu. Oke, baik. Mungkin karena kita terbatas oleh waktu ya, dibatasi oleh waktu. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak add-ins yang diwakili Bu Johanna, Pak Daniel, dengan Pak Ali yang telah men-sharekan informasi yang begitu menarik buat kami yang ada di sini. Lalu kemudian Bu Ita juga terima kasih dan rekan-rekan semua yang hadir, rekan-rekan mahasiswa, saya terima kasih. Mungkin kita bisa sesi foto bersama dulu ya sebelum kita mengakhiri. Oke, sebentar. Saya buka dulu deh. Ya, rekan-rekan mahasiswa bisa membuka kamera, ya, on ini dulu, videonya dulu. Kita akan foto sama-sama dulu. Oke. Ya. Oke, saya hitung ya. 1, oke, masih ada yang mau aktifkan? Oke, silakan. Aktifkan dulu. Sudah? Tunggu dulu sebentar, masih ada yang mengaktifkan kameranya. Rio, bisa diaktifkan kameranya. Radit, Daniel Niko, Vincent, Guntur, Teresa, oke. Daniel Niko. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Senyum semua. Oke, baik. Yang berikutnya ada 2 ya. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua. Mari kita tutup kuliah tamu kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai sekarang. Berdoa dapat diakhiri. Oke, selamat pagi semua. Mahasiswa, saya tunggu ya untuk pendaftaran magangnya yang ada di sini. Terima kasih Pak Ali, Pak Daniel, Bu Johanna. Ya, sama-sama Bu. Jangan kapok-kapok kalau kami undang lagi ya. Ini responnya anak-anaknya ada yang langsung ini. Menarik ini. Pak Ali. Ali belajar ini. Ya, tadi sebetulnya saya pengen nanya sih Pak, tapi saya jadi malu karena kan waduh ini berarti apa namanya tugas IT di kampus itu kan cukup berat ya, karena kami walaupun pendidikan kan juga ada apa istilahnya ya security-nya kan juga masih kurang gitu, jadi waduh nggak deh nanti wah ini IT-nya harus bikin jadi bongkar ini dong. Aduh gitu. Keterbukaan tuh awal dari perbaikan. Ya, betul ya Pak ya. Seperti yang Pak Ali tadi bilang kan kalau di add-ins aja baru 2020